F akan mempresentasikan laporan proyek matematika yang telah kami susun bersama mengenai penerapan konsep hampiran linear dan integral tertentu, yaitu studi kasus bagian 2. Sebelum melanjutkan, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu dengan saya Nur Nabila dengan NIM 05251104 dari program studi teknik kimia. Saya Kriston Simangunsong dengan NIM 0525510116. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajrin Restu dengan NIM 05251028 dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Raka Nur Ahmad dengan NIM 03251042 dari Prodi Teknik Mesin. Sumaya Hafifah Aulia Nurmeli dengan NIM 03251022 dari Prodi Teknik Mesin. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus bagian pertama, yaitu bagian A dan B. Baik, langsung aja kita penyelesaian kasusnya. Nah, ini adalah soalnya. Untuk penyelesaian kasus bagian A, nah, kita disuruh untuk menghitung penjualan produk secara eksak pada bulan ke-6. Dimana kita ketahui bahwa fungsi penjualannya diberikan sebagai PT sama dengan min 2T pangkat 3 ditambah 25T kuadrat dikurangi 5T ditambah 50. Nah, kita ditanyakan adalah penjualan produknya secara eksak pada bulan ke-6. Jadi kita tinggal mensubstitusi T-nya sama dengan 6. Sehingga didapatkan itu min 2 dikali 6 pangkat 3 ditambah 25 dikali 6 pangkat 2 min 5 dikali 6 ditambah 50 menghasilkan P6 sama dengan min 432 ditambah 900 dikurang 30 ditambah 50 menghasilkan 488. Kemudian kita mengalihkannya dengan 1000 karena di dalam soal itu meminta dalam ribuan, sehingga 448 dikali 1000 menghasilkan 488.000. Jadi penjualan produk secara eksak pada bulan ke-6 adalah 488.000. Selanjutnya pada bagian B, kita disuruh untuk menentukan dan menggunakan persamaan hampiran linear LT di sekitar titik A untuk mengestimasi penjualan produk pada bulan ke-6. Nah, kita tahu fungsi awalnya tadi itu PT min 2T pangkat 3 ditambah 25T kuadrat dikurang 5T ditambah 50. Dengan titik pendekatan yang di titik A yang digunakan adalah A sama dengan 5. Sehingga dimana yang ditanyakan adalah kita disuruh untuk menentukan persamaan hampiran linear LT di sekitar titik T sama dengan 5, dan kita disuruh untuk menggunakan LT untuk mengestimasi penjualan produk pada bulan ke-6. Nah, pertama itu kita menghitung P5 dan P aksel 5. Kita tinggal mensubstitusi T ke dalam menjadi angka 5 sehingga didapatkan hasilnya itu adalah 400. Selanjutnya, kita mencari turunan pertama dari PT untuk menumbuhkan P aksel 5, di mana kita ketahui bahwa turunan itu D per DT, di mana T N dikurangi 1 atau pangkatnya dikurangi dengan 1, sehingga kita dapatkan hasil atau turunan dari min 2T pangkat 3 ditambah 25T kuadrat dikurang 5T ditambah 50, yaitu min 6T kuadrat ditambah 50T dikurangi 5. Nah, selanjutnya kita tinggal mensubstitusi T ke dalam 5. Substitusi T menjadi angka 5. Jadi kita dapatkan hasilnya P aksen 5 sama dengan 95. Selanjutnya itu kita menghitung persamaan hampiran linearnya, di mana LT, rumusnya adalah LT sama dengan P dikali A ditambah P aksen A dikurangi T dikurang A, dengan A-nya adalah 5, sehingga menghasilkan yaitu 400 ditambah 95 T dikurangi 5. Jadi persamaan hampiran linearnya adalah 400 ditambah 95 T dikurang 5. Selanjutnya kita tinggal mengestimasi penjualan pada bulan ke-6 menggunakan LT. Jadi kita mensubstitusi T menjadi 6, sehingga 400 ditambah 95 dikali 6 dikurangi 5 menghasilkan 400 ditambah 95 sama dengan 495. Kemudian kita tinggal mengalihkan angka 1000 karena dalam soal meminta dalam ribuan, sehingga didapatkan 495 dikali 1000 sama dengan 495.000. Jadi penjualan pada bulan ke-6 menggunakan LT adalah 495.000 unit. Pada bagian C, membandingkan hasil estimasi dengan hasil perhitungan eksak, itu kita mengetahui bahwa hasil perhitungan eksak pada bulan ke-6 yaitu P6 sama dengan 448, dan hasil estimasi menggunakan hampiran linear L6 sama dengan 495. Pertanyaannya adalah, itu persentase error antara hasil estimasi dan hasil eksak. Maka solusinya adalah, kita menghitung persentase error, di mana persamaan persentase error adalah mutlak nilai eksak dikurangi nilai estimasi per nilai eksak dikalikan 100%. Di mana persentase error sama dengan mutlak 448 dikurang 495 per 448 dikalikan 100%. Di mana kita dapatkan persentase error itu sama dengan mutlak negatif 7 per 448 dikalikan 100%. Maka persentase error yang kita dapatkan adalah 0,1434 dikalikan 100%, maka persentase error sama dengan 1,434%. Maka kesimpulannya adalah persentase error antara nilai hampiran dan nilai eksak adalah 1,434%. Jadi kita lanjut ke penyelesaiannya, yaitu bagian D, menghitung estimasi laju penjualan pada hari kelima. Diketahui data yang telah diberikan yaitu hari ke-0 dengan laju penjualan 10, hari ke-2 25, hari ke-4 40, hari ke-6 35, hari ke-8 20, dan hari terakhir yaitu 10 5. Ditanyakan, tentukan fungsi laju penjualan RT pada setiap interval. Yang kedua, tentukan estimasi laju penjualan pada hari kelima. Solusinya, karena RT linear per interval, kita mencari persamaan garis pada setiap segmen. Rumus garis Y sama dengan Y1 plus M kali X min X1. Rumus gradian antara dua titik X1, Y1, dan X2, Y2 adalah M
Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Lanjut ke langkah-langkah. Langkah pertama itu hasil per interval. Yang pertama, T kurang lebih dari 0 kurang dari 2, yang dimana titik 0,10 dan 2,25. M sama dengan 25 dikurang 10 per 2 kurang 0 sama dengan 7,5. RT sama dengan 10 plus 7,5, T kurang 0 sama dengan 10 plus 7,5 T. Lanjut ke interval kedua, T lebih dari 2 kurang dari 4. Titik 2,5, titik 2,25 dan 4,40, M 40 dikurang 25 per 4 kurang 2 sama dengan 7,5. RT sama dengan 25 plus 7,5 T min 2 sama dengan 7,5 T plus 10. Interval ketiga, T lebih dari 4 kurang dari 6. Titiknya itu 4,40 dan 6,36. 6,35. M 15 kurang 40 per 6 kurang 4 sama dengan min 0,25. RT 40 min 2,5 T kurang 4 sama dengan min 2,5 plus 50. Interval keempat, T lebih dari 6 kurang dari 8. Titiknya 6,35 dan 8,20. Next. M sama dengan 20, min dikurangi 35 per 8 kurang 6 sama dengan min 0,75. RT 35, min 0,75, T min 6 sama dengan min 7,5 T plus 80. Interval kelima, T lebih dari 8 kurang dari 10. T titik 8,20 dan 10,5. Yang dimana M-nya 5 kurang 20 per 10 kurang 8 sama dengan min 7,5. RT sama dengan 20 kurang 7,5 T min 8 sama dengan min 7,5 T plus 80. Jadi semua RT-nya adalah 10 plus 7,5 T untuk bagian T lebih dari 0 kurang dari 2 dan seterusnya. Langkah yang kedua, estimasi laju penjualan pada hari kelima, yaitu hari kelima berada di interval keempat, T lebih dari 4 kurang dari 6, sehingga RT min 0,25 T plus 50. Jadi R T-nya diganti 5 sama dengan min 0,25 kurung buka dikali 5 sama dengan 50. Di 25 min 0,25 dikali 5 plus 50 sama dengan 37,5. Jadi kesimpulan tersebut mendapat estimasi laju penjualan pada hari kelima adalah 37,5 unit per jam. Kemudian kita mencari yaitu menggunakan hasil dari poin B untuk mendapatkan total penjualan kumulatif. Di sini diketahui dari tabel kita dapat melihat pada hari ke-0 itu ada penjualan laju penjualan 10 unit per jam. Yang kedua sampai ke 10 itu sudah diketahui dalam tabel. Di situ terdapat fungsi penjualan RT bersifat linear per interval. Harga jual per unit itu Rp15.000. Yang ditanya menghitung total penjualan kumulatif selama 0 sampai 10 hari menggunakan integral. Solusinya itu yang langkah pertama menggunakan total penjualan kumulatif. Aturan integral yang pertama yaitu integral T pangkat N terhadap DT sama dengan T pangkat N tambah 1 per M tambah 1 tambah C. Dan integral konstanta terhadap DT sama dengan konstanta XT ditambah C. Kemudian slide selanjutnya, langkah kedua substitusi nilai. Yang pertama mencari interval 0 sampai 2. Integral batas bawah 0, batas atas 2. Di situ tinggal mensubstitusikan yaitu dengan cara mencari mengurangkan batas atas dikurang batas bawah sehingga kita mendapat nilainya sebesar 35. Yang kedua interval 2 sampai 4, yaitu batas bawahnya 2 dan batas atasnya 4. Kita mencari integral dari 7,5 T ditambah 10 terhadap DT. Terus kita mensubstitusi batas bawah dan batas atasnya, yaitu batas atas dikurang dengan batas bawah sehingga hasilnya 65. Kemudian yang ketiga interval 4 sampai 6 sama dengan cara mencari interval 2 sampai 4, yaitu kita tinggal mensubstitusinya dengan mengurangkan batas atas dikurang batas bawah sehingga nilainya 75. Yang keempat yaitu interval 6 sampai 8 sama juga dengan cara yang di atas, tinggal mensubstitusi nilai setelah mencari anti turunan dari minus 7,5 T ditambah 80 terhadap DT sehingga kita mendapat nilainya sebesar 55. Dan cara yang kelima yaitu interval dari 8 sampai 10 sama juga dengan cara yang di atas, tinggal mensubstitusikannya setelah kita mendapatkan anti turunan dari minus 7,5 T ditambah 80 terhadap DT sehingga nilainya 25. Lanjut ke slide berikutnya. Langkah ketiga, total perhitungannya itu kita mencari sigma total dari integral tersebut yaitu 35 ditambah 65 ditambah 75 ditambah 55 ditambah 25 sama dengan 255. Langkah keempatnya yaitu tinggal mengalikan sigma atau jumlah dari total integralnya dikalikan dengan 15.000. Karena tadi diketahui bahwa harga unitnya sebesar 15.000 sehingga dikalikan dengan 255 dan dari total perhitungan sigmanya, dari total perhitungan integralnya sehingga didapat Rp3.825.000. Kesimpulannya total penjualan kumulatifnya yaitu sebesar Rp3.825.000. Oke, selanjutnya yang F. F ini kita menggunakan riemann kiri untuk mengestimasi total penjualan kumulatif. Diketahui berdasarkan data itu interval 2 hari, kita jadikan delta T sama dengan 2. Selanjutnya, terus untuk langkah pertama itu kita menghitung total penjualan dengan metode riemann kiri, di mana riemann kiri sama dengan sigma L dikali delta T. Nah, di sini kita hitung delta T, intervalnya 0 sampai 10 itu tingginya sama dengan kita selisihkan 2. Itu didapat sama dengan ini untuk interval 0 sampai 2 itu errornya 0, terus yang 2 sampai 4 itu 2, terus yang 4 sampai 6 itu 4, terus interval 6 sampai 8 itu riemannya 6, dan interval 8 sampai 10 itu riemannya 8. Nah, dari hasil riemann ini kita kali 2, didapat hasilnya. Terus untuk langkah kedua, total perhitungan. Dari perkalian di atas, kita jumlahkan. Didapat hasilnya itu 260. Terus untuk langkah ketiga, kita kalikan. Dari hasil pertambahan di atas itu, kita kalikan dengan 15.000. Didapat 3.900. Nah, dari kesimpulan ini, yang kita gunakan riemann kiri ini, dapat total penjualan kumulatifnya yaitu 3.900. Lanjut.
Nah, untuk langkah 4 ini kita bandingkan. Integralnya itu 3.825 sama Riemann kirinya yaitu 3.900. Nah, dari perbandingan ini kita dapat di mana Riemann kiri ini lebih tinggi dari hasil integral. Terus untuk alasan perbedaannya itu metode Riemann kiri menggunakan tinggi persegi panjang berdasarkan nilai fungsi pada awal interval. Jika pada suatu interval fungsi cenderung menurun, maka nilai di awal interval akan lebih besar daripada nilai rata-rata pada interval tersebut. Nah, akibatnya itu estimasi total penjualan yang kita hitung dengan Riemann kiri akan cenderung lebih besar dari nilai eksaknya. Oke, mungkin sampai situ. Maka dari hasil pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa penentuan jumlah penjualan produk secara eksak dilakukan dengan menggunakan fungsi polinomial PT sama dengan min 2T pangkat 3 ditambah 25T pangkat 2 dikurang 5T plus 50. Kita dapatkan hasil sebesar 448.000 unit sehingga tujuan untuk mengetahui nilai penjualan yang sebenarnya pada waktu tertentu telah tercapai. Kemudian penyusunan dan penerapan persamaan hampiran linear di sekitar titik T sampai 5. Kita menggunakan turunan pertama fungsi penjualan. Kita masukin persamaan hampiran linear yang diperoleh adalah LT sama dengan 400 plus 95 dalam kurung T min 5. Maka kita dapatkan hasil estimasi penjualan produk sebesar 495.000 unit. Dengan perbandingan antara nilai eksak dan nilai hampiran linear menunjukkan adanya selisih sebesar 7.000 unit dengan presentasi error sebesar 1,434%. Nilai error yang relatif kecil ini menandakan bahwa metode hampiran linear cukup akurat untuk digunakan dalam estimasi penjualan di sekitar titik acuan. Kemudian yang keempat, estimasi laju penjualan harian berhasil dilakukan dengan mengasumsikan perubahan linear antara titik data pada tabel laju penjualan. Berdasarkan pendekatan ini, laju penjualan pada hari kelima itu diperoleh hasil sebesar 37,5 unit per jam, sehingga tujuan untuk memahami pola laju penjualan dari hari ke hari dapat tercapai. Perhitungan total penjualan kumulatif dilakukan menggunakan metode integral tentu terhadap fungsi laju penjualan pada setiap interval waktu. Hasil perhitungan menunjukkan total penjualan sebesar 250 unit selama periode promosi, yang setara dengan Rp3.825.000 sehingga memberikan gambaran akumulasi penjualan yang lebih mendekati nilai sebenarnya. Dan yang terakhir, pendekatan Riemann kiri digunakan sebagai pembanding dalam perhitungan total penjualan kumulatif menghasilkan estimasi sebesar 260 unit atau sebesar Rp3.900.000. Hasil ini lebih besar dibandingkan metode integral tentu yang menunjukkan bahwa metode Riemann kiri memberikan overestimate, terutama karena sebagian besar data laju penjualan menunjukkan tren menurun. Maka dengan demikian, seluruh tujuan proyek telah tercapai dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan konsep fungsi, turunan, hampiran linear, dan integral numerik sangat efektif dalam memodelkan serta menganalisis dinamika penjualan suatu produk. Maka sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.